Ya jujur saja lah, tidak perlu kita berpura-pura. Ini realitas ya. Dan sekali lagi saya bukan sedang menyebarluaskan kesedihan, tidak. Memang ini realitasnya demikian. Di samping ini kesepakatannya, saya bagian kesedihannya, nanti kebahagiaannya Ustaz Farid, insyaallah. Nah jadi hadisnya lengkapnya sebagai berikut, riwayat Imam Ahmad. Nabi kita menyatakan, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kalian akan mengalami babak kenabian selama beberapa waktu, dan dia akan berlangsung terus selama Allah kehendaki, sampai Allah tentukan dia harus diangkat, dicabut pemberlakuannya. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memprediksi kondisi masa depan, kita temukan bahwa realitas dunia modern dewasa ini merupakan era penuh fitnah di akhir zaman. Jadi dunia modern yang kita jalani sekarang ini merupakan ahdul fitan, era penuh fitnah di akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ringkasan sejarah umat Islam terdiri dari 5 babak sampai menjelang datangnya yaumul qiyamah. Dan dunia modern di mana kita dewasa ini hidup adalah babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah tersebut. Yaitu babak yang kata Nabi disebut dengan istilah kepemimpinan mulkan jabriyah. Kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan inilah babak yang paling kelam di dalam sejarah umat Islam. Belum pernah kita mengalami babak sekelam ini dibandingkan babak-babak sebelumnya. Saya sering menyebut kondisi kita sekarang kondisi hidup di babak di mana kita babak belur. Ya jujur saja lah, tidak perlu kita berpura-pura. Ini realitas ya. Dan sekali lagi saya bukan sedang menyebarluaskan kesedihan, tidak. Memang ini realitasnya demikian. Di samping ini kesepakatannya, saya bagian kesedihannya, nanti kebahagiaannya Ustaz Farid, insyaallah. Nah jadi hadisnya lengkapnya sebagai berikut, riwayat Imam Ahmad. Nabi kita menyatakan, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kalian akan mengalami babak kenabian selama beberapa waktu, dan dia akan berlangsung terus selama Allah kehendaki, sampai Allah tentukan dia harus diangkat, dicabut pemberlakuannya. Nah babak kenabian itu adalah babak yang dialami oleh generasi awal umat ini, al-muhajirin wal ansar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW sejak awal beliau diutus sampai berpulang ke rahmatullah. Berapa tahun? 23 tahun. Tidak sampai seperempat abad. Tetapi subhanallah, 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala, karena jazirah Arab waktu itu yang tenggelam dalam zulmatil jahiliyah, dalam tempo yang relatif singkat itu berubah menjadi berada dalam naungan Nurul Islam, berpusat dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, sudah berlalu babak pertama. Lalu kata Nabi kita, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwati fatakunu masyaallah an takun, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu yarfa'aha." Kemudian muncullah babak kedua, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Berlaku beberapa waktu selama Allah kehendaki, sampai ketika Allah kehendaki Allah cabut berlakunya babak itu, berlalulah babak itu. Dan kalau kita pelajari sejarah, ternyata babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian ini berlangsung singkat. Dan waktu Nabi hidup, Nabi sudah menyampaikan hal ini dalam sebuah hadis. Kata Nabi, setelah aku berlalu nanti akan muncul al-khulafa'u 30 aman, para khalifah selama 30 tahun. Dan hitung punya hitung, ternyata itulah era al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Sepakat ya? Kita bukan Syiah kan? Kalau Syiah hanya mengakui yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Nah, di total ternyata keempat khalifah Rashidah ini
masa kepemimpinannya berlangsung 30 tahun. Subhanallah. Wa ba'da dzalika al-muluk, kata Nabi. Sesudah para khalifah itu akan muncul raja-raja. Nah, jadi babak ketiga kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'afan fa yakunu masyaallahu ayyakun, tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha." Kemudian muncullah era para raja-raja yang menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah cabut berlakunya babak itu, berlalulah babak itu. Nah, ternyata babak ketiga ini dalam catatan sejarah diwarnai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang walaupun dia menggunakan sistem kerajaan, tetapi secara resmi pemimpinnya masih dijuluki khalifah. Masyarakatnya, negaranya masih mengumumkan diri sebagai khilafah. Dan para raja-rajanya mayoritas afwan, menggigit. Menggigit dalam arti ya bermasalah. Illa man rahimah rabbul. Kecuali yang dirahmati Allah dan sedikit jumlahnya. Yang salah satunya sampai dapat julukan Khalifah Rashidah kelima. Siapa itu? Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi kebanyakan mereka khalifah-khalifahnya bermasalah. Termasuk khalifah yang memimpin ketika ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang memaksa Imam Ahmad untuk mengeluarkan fatwa pesanan, fatwa sponsorship. Tetapi tidak mau Imam Ahmad. Sehingga akibatnya dia harus dipenjara. Tetapi Imam Ahmad sama sekali tidak pernah menganjurkan umat untuk melakukan pemberontakan, saurah, tidak pernah. Kenapa? Karena betapapun Imam Ahmad memandang khalifah secara leadership masih memenuhi kriteria yang disebutkan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan urusan kepada Allah, Al-Quran dan Ar-Rasul Sunnah. Nah, babak ketiga ini berlangsung sangat panjang. Dalam catatan sejarah kita, hampir 13 abad dia berlangsung. Dan dari 13 abad itu ada 3 kerajaan yang paling mencolok signifikan. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Sudah berlalu dia. Dan akhirnya runtuh pada tahun 1924, 1382 Hijriah. 1382, salah ya. 1342 Hijriah. Ya, 1342 Hijriah. Tanggal 27 Rajab, tanggal 3 Maret. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu mulkan jabariyan, fa takunu masyaallah an takuna, tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha." Kemudian kalian akan memasuki babak keempat. Babak kepemimpinan para raja-raja atau penguasa-penguasa Jabriyah yang memaksakan kehendak mereka. Dan berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan ternyata babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang. Dan babak keempat ini belum berakhir. Kita sedang menikmati babak keempat ini. Babak di mana umat Islam babak belum. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, di babak keempat ini kita menyaksikan bahwa realitas hadis Nabi tentang Juhri Dhabbin menjadi kenyataan. Apa artinya? Lubang biawak ya, menjadi kenyataan. Nanti kita akan bicarakan hadis ini. Kita belum sampai ke sana. Tetapi yang paling penting perlu saya ingatkan, babak keempat ini bukan merupakan babak terakhir. It's not the final chapter. Ini bukan babak terakhir, Pak. Makanya kalau kita merasakan kepahitan, kesulitan, kesedihan, kerumitan, kezaliman yang luar biasa sekarang ini, memang ini babak paling kelam, Pak. Belum pernah ada babak lebih kelam dari babak keempat ini. Coba lihat, babak ketiga umat dipimpin oleh para raja-raja yang menggigit. Tapi betapapun menggigitnya mereka, masih sepakat. Jika berselisih pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasul.